Bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel Sagusanov TV ini, kami sampaikan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa klik subscribe dengan tekan tombol warna merah. Kemudian, biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga. Kemudian, klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Halo Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pak Abdul Kholik, founder Sagusanov. Saya pengajar di SMK Negeri 1 Bangil. Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana teknik untuk bisa mengikuti di Sagusanov Docs ini. Jadi saya ingin menyampaikan Docs itu adalah Google Docs. Jadi satu aplikasi yang sudah ada di Google. Pada saat kita punya email, berarti kita sudah bisa mengakses Google Drive, dan di dalam Google Drive itu ada namanya Google Docs. Secara singkat bahwa Google Docs ini mirip dengan Microsoft Word kalau misalnya kita menggunakan produknya Microsoft yang ada di laptop. Nah, yang sangat beda dengan Microsoft Word adalah bahwa Google Docs ini adalah sifatnya di cloud. Jadi dia tidak perlu kita install di laptop kita karena dia aplikasi yang ada di cloud. Kita tinggal buka dan kita bisa mengetik ataupun mengerjakan hal lain yang berhubungan dengan kalimat ataupun kata. Sama seperti perlakuan kita di Microsoft Word, dan datanya pun langsung kesimpan di dalam Google Drive kita. Itu mungkin sekilas tentang Google Docs. Nah, apa yang nanti akan kita lakukan di workshop Sagusanov Doc ini? Jadi peserta kami minta nanti untuk mensubscribe channel Sagusanov TV. Kemudian nanti kami berharap bahwa peserta memberikan like atau suka pada setiap video materi. Ini ada materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk 8 ini adalah testimoni. Nah, 7 materi ini nanti kami minta untuk Bapak Ibu melakukan like atau klik tanda suka. Kemudian dalam workshop ini kami mengharapkan bahwa semua peserta mengikuti opening workshop Sagusanov Doc seperti yang Bapak Ibu sedang lakukan ini. Harapan kami bahwa setiap peserta yang mengikuti opening workshop ini nanti sudah tidak ada pertanyaan yang yang tumpang tindih, yang pengertiannya berbeda-beda. Nah, dengan satu kegiatan opening ini nanti semua peserta akan punya pemahaman yang sama. Nah, opening workshop ini disiarkan serentak pada hari ini Minggu 22 November 2020. Tepatnya pukul 9 sampai 9.20 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak perlu lama Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi kewajiban Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sebagai peserta wajib absen pada link yang dibagikan nanti pada saat opening berlangsung. Dan presensi yang dilakukan antara pukul 9 sampai 9.20 mungkin nanti akan saya genapkan ke 9.30, akan kami catat sebagai peserta Sagusanov Doc. Untuk itu kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menikmati atau menyaksikan video ini, dan kami ucapkan selamat Bapak Ibu menjadi salah satu peserta Sagusanov Doc yang bisa lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Dengan catatan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya. Nah, selain itu peserta kami minta untuk menulis di data kolom komentar video yang sedang Bapak Ibu lihat ini, yaitu nama, instansi, kabupaten, kota, motivasi Bapak Ibu mengikuti workshop ini, dan silakan dituliskan di komentar video Bapak Ibu ya. Di komentar video, bukan di komentar chat. Nah, yang keempat adalah Bapak Ibu kami minta untuk mengerjakan setiap modul dan merekam prosesnya menjadi video. Jadi penilaian kami adalah Bapak Ibu melakukan proses yang Bapak Ibu lakukan itu tidak harus seluruhnya Bapak Ibu bisa pilih mana yang baik. Artinya Bapak Ibu bisa mengedit, tetapi video tersebut menggambarkan proses yang memang Bapak Ibu lakukan. Dan video tersebut itu Bapak Ibu bisa upload di channel YouTube Bapak Ibu masing-masing.
Dan nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan saja linknya sehingga kita nanti pada saat menilai itu mudah seperti itu. Dan yang jelas bahwa video yang Bapak Ibu buat untuk ikut di workshop Sagusanov ini, jadi hampir rata-rata seluruh tugas di workshop Sagusanov itu kami minta untuk membuat video dan mengupload di channelnya. Karena itu secara otomatis Bapak Ibu akan punya channel, itu satu kompetensi tersendiri. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat video dengan cara capture. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengupload video tersebut ke channel yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, karena itu kami harus bisa memastikan jika Bapak Ibu belum punya channel YouTube, maka Bapak Ibu kami bantu untuk membuatnya. Manakala Bapak Ibu menggunakan handphone untuk membuat channel YouTube tersebut, maka Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, sekarang saat kita klik, nah akun kita sudah ada. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin buat channel dengan menggunakan laptop ataupun PC, Bapak Ibu bisa klik yang di sini. Jadi tanda yang ada garis bawah ini, dan pada saat mouse kita arahkan gambarnya berubah, kursornya berubah, itu artinya dia ada link dan Bapak Ibu bisa klik untuk melihat isi videonya. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya channel YouTube, baik itu dibuat dari Android ataupun dari laptop, maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa merekam layar video ya dengan menggunakan aplikasi yang ada. Nah, karena kita menggunakan laptop, Bapak Ibu nanti bisa merekam layar laptop, tapi andaikan Bapak Ibu menggunakan tablet ataupun handphone, nanti bisa merekam layar Android ini. Ini bisa dilihat. Jadi dengan demikian Bapak Ibu punya kemampuan untuk membuat channel YouTube dan Bapak Ibu punya kemampuan untuk membuat video dengan cara merekam layar. Baik, yang kelima, jika videonya sudah diupload di YouTube, maka kewajiban Bapak Ibu berikutnya adalah menuliskan komentar di video YouTube dari setiap materi, kemudian juga di grup Facebook Sagusanov. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan adalah nama, instansi, kabupaten kota, dan link tugasnya. Ini adalah cara kami untuk mengecek pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sebagai peserta. Nah, untuk bisa tahu grup Facebook ini yang mana, saya akan pertunjukkan biar nggak salah. Jadi grup Sagusanov ya di Facebook ini masih proses ya. Nah, ini. Nah, headernya masih gambar ini ya, opening workshop Sagusanov Inkscape. Harusnya ini sudah update ke opening workshop Sagusanov Docs. Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa grupnya seperti ini sudah ada 3,6 ribu anggota yang sudah bergabung. Ini semata-mata biar Bapak Ibu tidak salah grup saja. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi ini dikirim ke komentar video YouTube di masing-masing materi, atau kalau misalnya di opening ini ya di video opening ini, kemudian di grup Facebook juga nanti Bapak Ibu tuliskan hal yang sama. Nah, materi apa yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika ikut workshop di Sagusanov Doc ini? Yang pertama, Bapak Ibu kami akan bagikan yaitu pengenalan dan setting dokumen di Google Docs. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kami ajak untuk mencari pengalaman dengan belajar mengatur paragraf dan font di Google Docs. Yang ketiga, menyisipkan gambar di Google Docs. Yang keempat, menambahkan bullet and numbering di Google Docs. Yang kelima, menulis dengan teknologi speech to text di Google Docs. Ini akan merubah ucapan kita menjadi teks. Dan ini sangat diperlukan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin membuat buku atau membuat tulisan yang lain. Cukup dengan berucap, nanti akan dirubah untuk menjadi ke format teks atau kalimat. Nah, berikutnya adalah menulis persamaan matematika di Google Docs. Ini karena banyak pertanyaan akhirnya kita masukkan ke dalam materi Google Docs ini. Kemudian membuat grafik di Google Docs, dan yang terakhir adalah kami minta Bapak Ibu untuk buat video testimoni. Baik, langsung saja ke tugas 1. Jadi tugas 1 ini ada video pengenalan dan setting Google Docs. Ini bisa diklik aja untuk melihat videonya. Atau Bapak Ibu kalau ingin memperbesar, setiap perubahan.
memperbesar bisa di sini diklik untuk layar penuh atau diklik di YouTube untuk ngeplay di YouTube. Kemudian Bapak Ibu tugasnya hampir sama ya, Bapak Ibu lakukan subscribe jika belum. Kemudian Bapak Ibu klik like pada video materi. Nah, ini yang diminta bahwa yang pertama adalah Bapak Ibu kami minta membuat file baru di Google Docs. Yang kedua, mengatur background dokumen dengan warna selain putih. Jadi di video nanti kami akan tunjukkan bagaimana cara merubahnya. Kemudian atur margin dengan margin atas 4, kanan 3, bawah 3, dan kiri 4. Ini adalah margin yang sering dipakai untuk membuat skripsi ya. Kemudian atur posisi menjadi landscape dan atur pilihan kertas menjadi letter. Ini mungkin tidak umum ya untuk mengatur landscape, yang umum adalah potret, tapi memang ini sengaja biar Bapak Ibu sebagai peserta punya pengalaman untuk bisa merubah ke landscape dari potret atau sebaliknya dari potret ke landscape. Selanjutnya direkam proses yang Bapak Ibu lakukan itu kemudian dikirim kepada komentar di video YouTube dan di grup Facebook. Jadi ya, di komentar di video ini. Jika masih ada yang belum, caranya begini, ini dibuka. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di bawah sini. Perubahan yang kita lakukan dia secara. Oke, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini nama dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini bisa di copy sebenarnya, ya. Bisa di copy. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, ya misalnya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu nama siapa, nomor KTA-nya berapa, instansi dari sekolah mana, kabupaten kota mana, link video tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan apa, silakan dipastekan di sini. Selesai sudah. Kemudian klik komentar, itu selesai. Dengan demikian tugas 1 sudah selesai. Sekarang ke tugas 2. Di tugas 2 ini Bapak Ibu kita berbagi tentang video tentang paragraf dan font di Google Docs. Karena ini menjadi tugas yaitu untuk mengatur background dokumen dengan warna putih ya. Ini tadi asalnya kan selain putih, ini kita minta putih lagi. Kemudian kertasnya pilih A4. Nah, ini marginnya 3223. Ini untuk mengukur Bapak Ibu paham nggak kalau sebelumnya adalah 4334. Nah, sekarang 3223. Kemudian atur menjadi potret. Yang sebelumnya yang kita tahu adalah posisinya adalah landscape. Nah, kemudian tuliskan tugas 2 pada nama dokumen tersebut ya, ini disimpan dengan nama tugas 2. Silakan buat surat halaman pekerjaan dengan susunan paragraf seperti di video di atas. Jadi di video ini ada susunan paragrafnya yang Bapak Ibu bisa lihat dan nanti bisa ditiru untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian berilah bold, ketebalan, kemiringan atau garis bawah pada sebagian kata yang ada pada surat tersebut. Ini sebetulnya permintaan untuk menguji, untuk mengetahui apakah Bapak Ibu bisa melakukan bold, italic, atau underline yang biasa Bapak Ibu lakukan mungkin di Microsoft Word. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukannya di Google Docs itu dengan mengerjakan di tugas 2 ini. Nah, jika selesai Bapak Ibu rekam, kemudian taruh di YouTube, kemudian linknya ditulis dengan seperti ini. Ditulis di mana? Di video ini dan di grup Facebook. Understand? Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga, secara teknik tugasnya hampir mirip. Bapak Ibu melakukan langkah-langkah yang diminta di sini. Misalnya membuat file Google Docs baru, kemudian buat atau kopikan materi yang akan diberi gambar, kemudian pilih kertasnya A4, marginnya 3, kanan 2, bawah 2, dan kiri 3. Kemudian atur posisi menjadi portrait. Kemudian tuliskan tugas 3 nama Anda pada dokumen tersebut. Jadi tugas 3 kemudian ini nama Anda. Misalnya tugas 3 Abdul Kholik gitu ya, dan dituliskan pada nama dokumen tersebut. Kemudian sisipkan 2 foto atau gambar dengan upload langsung dari laptop. Jadi 2 gambar ini dari laptop dan di-upload. Kemudian 2 gambar dari Google Drive. Google Drive ini contohnya ada di sini. Kemudian 2 gambar dari Google Foto dan 1 gambar dari hasil kreasi sendiri. Nah, prosesnya direkam,
kemudian ditaruh di channel YouTube, linknya dibagi di video ini di komentarnya dengan format nama siapa, nomor KTP berapa, instansinya mana, kabupaten kotanya mana, link videonya ditulis jebret dan kemudian dituliskan di kolom komentar ini. Setelah sudah, silakan dituliskan di grup Facebook Sagusanov yang tadi sudah kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas keempat. Di tugas keempat ini kita berbagi tentang cara melakukan atau menambahkan bullet dan menambahkan numbering di Google Docs. Bapak Ibu bisa lihat caranya. Kalau sudah dilihat, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang diberikan di sini. Jadi diminta untuk buat file Google Doc baru, bukan yang sebelumnya. Kemudian buat atau kopikan materi yang akan diberi bullet and numbering. Artinya materinya Bapak Ibu tidak ngetik sendiri, Bapak Ibu bisa kopikan dari file yang sudah Bapak Ibu miliki untuk ditaruh di file Google Doc baru tersebut. Silakan atur ukurannya adalah A4, atur margin atas, kanan, bawah, dan kiri dengan komposisi 3, 2, 2, 3. 3 untuk atas, kanan 2 untuk kanan, 2 untuk bawah, dan 3 untuk kiri. Atur posisinya menjadi potret. Dan tuliskan tugas 4 nama kita, tugas 4 Abdul Khalik pada nama dokumen tersebut. Jadi filenya disimpan dengan ini. Tapi sebetulnya kita nggak perlu nyimpan karena dia sudah ada di cloud. Jadi Bapak Ibu rename aja nama dokumennya dengan nama tugas 4 nama kita. Kemudian perintahnya adalah buat 10 data dengan menggunakan bullet. Kemudian buat 10 data menggunakan numbering dan buat 10 data dengan menggunakan multiple list. Di sini tidak minta data apa yang ditaruh di situ. Karenanya Bapak Ibu silakan cari dokumen dan diketik. Ya, nanti ditambahin 10 data menggunakan bullet, 10 data menggunakan numbering, dan 10 data menggunakan multiple list. Kemudian Bapak Ibu prosesnya direkam, kemudian diupload di channel YouTube Bapak Ibu, dan linknya Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar video YouTube di sini ya, video komentarnya. Video komentarnya silakan Bapak Ibu tulis dengan nama, nomor KTAI berapa, instansinya mana, kabupaten kotanya mana, link tugas videonya mana. Jadi taruh di video YouTube di atas ini dan ditaruh juga di grup Facebook Sagusanov yang sudah kita perlihatkan ini. Silakan tuliskan di sini. Jika sudah Bapak Ibu, kita masuk di tugas ke-5. Nah, di tugas ke-5 ini menarik Bapak Ibu. Ada teknologi namanya speech to text di Google Docs. Jadi dengan speech to text ini kita bisa ngomong di Google Doc tersebut dan Google Docs nanti akan mentransfer ya menjadi sebuah kalimat. Tentu saja Bapak Ibu membuat buku kalau dulu itu kan di samping berpikir ini apa yang diketik kemudian ngetik dengan jari jemari sehingga prosesnya agak lama. Nah sekarang ada teknologi, bukan sekarang ya, ini sudah lama juga sih, speech to text ini. Jadi dengan speech to text itu Bapak Ibu akan diubah omongan Bapak Ibu menjadi teks. Nah artinya kalau Bapak Ibu membuat buku yang males ngetik, males nulis, maka Bapak Ibu perlu lihat video ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat buku hanya dengan ngobrol saja. Bapak Ibu bercerita, biarkan Google Docs yang akan menerjemahkan menjadi sebuah kalimat. Gimana Bapak Ibu? Keren ya? Keren dong. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dilakukan di sini, Bapak Ibu klik subscribe jika belum, jika sudah lewati saja nomor 1. Namun yang nomor 2, karena ini adalah materi di tugas 5, silahkan klik like atau tanda suka Bapak Ibu. Kemudian apa yang diminta di tugas 5 ini? Pertama, Bapak Ibu diminta untuk membuat file baru di Google Docs. Atur pilihan kertasnya adalah A4. Margin atas 3, margin kanan 2, margin bawah 2, dan margin kiri 3. Kemudian atur posisinya menjadi potret, bukan landscape ya. Landscape sepertinya ada di tugas 1 saja deh. Nah Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu simpan dengan nama tugas 5 nama kita. Sebenarnya bukan simpan ya, di rename ya. Karena sebetulnya kita nggak perlu menyimpan untuk dokumen di Google Docs ini. Karena dia secara otomatis simpan di cloud. Nah namanya biasanya dibikin secara standar oleh Google. Nah itu yang perlu kita ganti ya, kita ganti dengan tugas 5 nama kita. Kemudian tugasnya adalah buatlah kalimat dengan minimal 200 kata menggunakan speech to text. Artinya
kita diminta ngomong sehingga nanti akan menghasilkan 200 kata yang benar. Jadi begini Bapak Ibu, di speech to text itu kadang-kadang teks yang muncul tidak seluruhnya benar. Nah Bapak Ibu berkewajiban untuk membenarkannya kalau misalnya masih ada salah. Yang jelas bahwa di tugas itu kami minta untuk mengumpulkan minimal ada 200 kata. 200 kata itu nggak banyak Bapak Ibu, karena kita tinggal ngomong katanya sudah muncul. Seperti itu. Nah semua ini prosesnya direkam, kemudian kalau sudah direkam diupload di channel YouTube dan linknya bisa dibagikan di kolom komentar dengan format nama, siapa, nomor KTK IG berapa, instansinya mana, kabupaten kotanya mana, link videonya dipastekan, kemudian diklik kolom komentar, kemudian di grup Facebook Sagusanov. Silakan dituliskan di sini format ini. Tinggal nanti dilengkapi, nah, selesai sudah. Jadi semudah itu Bapak Ibu. Ini sebetulnya tugas 1 sampai 5 dikerjakan bareng 2-3 jam sudah kelar. Kemudian 2 tugas yang lainnya, tugas ke-6 itu Bapak Ibu kita akan belajar membuat rumus. Jadi kelihatan di sini gambar rumusnya. Kalau misalnya ada equation ya. Di Microsoft Word ada equation, maka di sini juga ada equation untuk Google Docs. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk membuat rumus begini di Google Docs, maka silahkan lihat videonya. Nah, karena nanti Bapak Ibu kami minta untuk membuat persamaan matematika di video tersebut. Soalnya ini. Jadi Bapak Ibu kami minta menulis soal ini di Google Docs. Bagi yang sudah bisa, ya cepat selesai. Nah, silakan direkam, kemudian filenya diupload di YouTube, kemudian juga diberikan komentar dengan menuliskan nama, nomor KTA, instansi, kabupaten kota, dan link tugasnya. Serta dituliskan di grup Facebook. Jika sudah, tugasnya tinggal tugas 7 dan 8. Nah untuk tugas 7 ini Bapak Ibu di Google Docs juga bisa digunakan untuk membuat grafik. Nah ini kami sharekan di video ini, silahkan dilihat caranya untuk buat grafik di Google Docs seperti apa. Nah karena di tugas 7 nanti Bapak Ibu kami minta untuk membuat file baru, kertasnya A4, marginnya 3223, atur posisi menjadi potret. Nah tugasnya adalah tuliskan tugas 6 nama, jadi ini untuk nama filenya ini pada kolom komentar. Nah sebetulnya tidak ada materi baru yang diberikan di Sagusanov atau tugas 7 ini ya, di Sagusanov tugas 7 ini, karena mengulang-ulang dari yang sebelumnya untuk teknisnya. Nah baru di file baru, margin dan seterusnya ini yang masih tetap sama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat grafiknya ini mungkin kurang ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buat grafik satu grafik yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Kemudian hasilnya dikirimkan seperti sebelumnya di video YouTube dan di grup Facebook. Jika sudah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu terakhir membuat video testimoni. Jadi video testimoni ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu membuat video tentang penyaksian materi yang Bapak Ibu sedang ikuti. Secara umum yang namanya testimoni itu adalah mengumpulkan produk. Jadi misalnya setelah ikut pelatihan Bapak Ibu bisa memberikan komentar atau mereview bahwa pelatihan workshop Sagusanov ini baik. Itu yang dituliskan menjadi sebuah tugas untuk membuat profil diri ya, untuk membuat testimoni ya, video testimoni. Seperti itulah video testimoni, nggak begitu susah, Bapak cerita aja suka duka di sini. Oh iya, video tersebut minimal durasinya dalam 4 menit. 4 menit juga nggak lama, Bapak Ibu ngobrol aja nanti akan lewat juga itu 4 menit. Nah videonya dikirim di YouTube, linknya dikumpulkan di video ini. Nanti video ini mungkin kami akan sesuaikan lah sementara ini. Demikian Bapak Ibu, seluruh tugas sudah kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik, tidak ada kesulitan. Dan memang sebetulnya tidak yang begitu susah,
Kami harapkan Bapak Ibu sudah banyak sekali yang lulus di Sagusan of Docs ini. Sampai ketemu di workshop selanjutnya. Semangat, tetap semangat dan terus kerjakan seluruh tugas dengan bahagia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.